yang memegang pedang di dalam peperangan tersebut dari pasukannya Rasulullah hanya 9, atau hanya 8 orang yang punya pedang. Yang lainnya punya apa? Punya panah saja. Maka orang kufar Quraisy keluar dan Rasulullah SAW di perjalanannya hampir sampai ke tempat Badar tersebut. Abu Sufyan ketika itu sesudahnya dia masuk ke kota Hijaz, di daerah Hijaz, merasakan ketakutan yang sangat luar biasa lagi. Hampir juga sampai di kota Badar ataupun daerah Badar, Abu Sufyan meninggalkan barang dagangannya di satu tempat. Abu Sufyan ingin mengetahui apakah ada kabar mengenai Rasulullah dan juga para sahabatnya. Maka Abu Sufyan mendatangi di tempat Badar itu. Di tempat Badar itu nanti kita tahu ada sebuah bi'ir, sumur yang ada air di situ. Abu Sufyan mendatangi tempat tersebut dan melihat ada seorang orang kafir di situ yang sedang duduk. Abu Sufyan bertanya, apakah kamu lihat ada orang di sekitar sini? Orang apa atau orang yang aneh misalnya. Maka orang tersebut saya tidak melihat, hanya saja tadi ada 2 orang yang datang ke sini, mengambil air minum dari sini, memenuhi tempat minumnya dan kembali lagi. Maka Abu Sufyan kembali bertanya, tempat tunggangannya, tempat ontanya dia taruh di mana tadi? Di situ, di daerah situ. Maka didatangi tempat ontanya yang diikat ontanya di situ, didatangi sama Abu Sufyan, melihat ada bekas kotoran ontanya. Ketika dilihat bekas kotorannya itu, di dalamnya ada biji kurma. Mereka orang kufar Quraisy mengetahui kota Madinah itu penuh dengan kurma. Maka Abu Sufyan mengatakan, wah ini pasukannya Rasulullah. Ini datang dari kota Madinah. Sehingga mengetahui hal seperti itu, Abu Sufyan mengetahui bahwa Rasulullah sudah dekat dari tempat Badar ini. Abu Sufyan mengambil jalan yang beda. Mengambil dari tepi pantai dia jalan. Tidak menjalani jalan yang biasa. Dan ketika itu juga Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ingin mencari kabar mengenai apa yang terjadi dengan barang dagangan Abu Sufyan ataupun orang kufar Quraisy, apakah mereka sudah mendapatkan kabar. Sayyidina Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar ke tempat itu juga. Ada di daerah di dekat kota Badar itu, ada desa di situ, maka melihat ada seorang yang sudah tua di situ. Maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah ada kabar baru? Maka orang tua tersebut kembali bertanya, kamu dari mana? Maka Rasulullah mengatakan, kamu jawab dulu soalku, baru saya akan menjawab soalmu. Maka dijawab, saya mendapatkan kabar bahwa Muhammad bin Abdullah dan juga orang-orang Madinah sudah keluar di hari ini. Kalau benar-benar di hari ini sudah keluar, berarti mereka ada di tempat ini. Seperti yang dikatakan orang tua itu, Rasulullah ketika itu dan para sahabatnya ada di tempat itu juga. Dan juga saya mendapatkan kabar orang kufar Quraisy banyak sekali keluar dari kota Mekah dari hari sekian dan kemungkinan mereka ada di kota ini sekarang, di tempat ini. Maka Rasulullah mengetahui. Berarti mereka tidak akan mendapatkan barang dagangan Abi Sufyan dan orang kufar Quraisy itu sudah mengetahui keluarnya Rasulullah SAW untuk menghadang barang dagangan tersebut. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan orang yang tua itu sesuai janji Rasulullah. Lalu kamu dari mana? Rasulullah menjawab min ma'. Apa min ma'? Dari air. Orang tua ini heran. Rasulullah ditinggal sama Rasulullah. Min ma'. Min ma' ini kota di mana? Kota di Irak atau di Iran? Tidak mengetahui. Di dalam peperangan memang kita diperbolehkan untuk berbohong. Tetapi Rasulullah tidak bohong. Min ma', semua orang tercipta dari air. Maka setelah mendapatkan kabar seperti itu, Rasulullah kembali menemui para sahabatnya dan mengatakan kepada mereka semua, ingin mengetahui apa yang ada di hati mereka, para sahabat Rasulullah. Rasulullah ini ingin menyampaikan bahwa yang akan terjadi ini sekarang peperangan. Bukan akan mendapatkan barang dagangan Abi Sufyan. Yang keluar sama Rasulullah SAW kita sudah ketahui 313 pasukan,
64 dari golongan muhajirin dan sisanya dari kaum Ansor. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pertanyaannya, ya ma'syaran nas, annakum turiduna hadhil 'ir, wa inna Aba Sufyan qad mala bina janiban, wa annahu istanfara laha Quraisy fa kharaju fa ashiru alayya. Wahai sahabat-sahabatku, kamu ini keluar menginginkan barang dagangan Abu Sufyan. Sedangkan Abu Sufyan ini sudah keluar dari jalannya. Beda, jalannya tidak akan melewati sini lagi. Dia sudah mengetahui dan dia juga sudah memerintahkan orang kufar Quraisy untuk keluar dari Mekah untuk berperang. Maka asyiru alayya. Apa pendapat kalian semua wahai para sahabat-sahabatku? Maka ketika itu berdirilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan perkataan yang sangat luar biasa. Lalu duduk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah pun masih bertanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Berikanlah pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku. Berdirilah Sayyidina Umar bin Khattab dan juga mengucapkan ucapan yang sangat indah. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab duduk, Rasulullah kembali lagi bertanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Maka berdirilah Sayyidina Al-Miqdad bin Amr yang mempunyai tunggangan kuda ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu laka amma kama qala banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Rasulullah, kita semua tidak akan mengatakan kepada kamu seperti kaum Bani Israel mengatakan kepada Nabi Allah Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Kita tidak akan mengatakan seperti itu. Kita tidak akan mengatakan pergilah kamu dengan Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kita akan tunggu di sini. Sayyidina Miqdad bin Amr mengatakan hal seperti itu. Kita tidak akan mengatakan itu wahai Rasulullah. Walakin imdhi kama aradta. Jalanlah kamu sesuai yang kamu inginkan. Wallahi lanuqatilanna an yaminika wa min khalfika wa amamaka wa khalfik. Demi Allah, kita semua akan berperang di samping kanan kamu, kiri kamu, depan kamu, bahkan di belakang kamu untuk melindungi kamu wahai Rasulullah. Wa naqulu idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Dan kita akan mengatakan kepada kamu, pergilah kamu dan Tuhanmu wahai Rasulullah, berperanglah kalian berdua, sungguh kita semua akan berperang juga bersama kamu. Maka mendengarkan perkataan yang sangat luar biasa itu, Rasulullah gembira, senang. Dan mendoakan untuk Miqdad bin Amr. Maka setelah itu Rasulullah SAW masih bertanya lagi, asyiru alayya ayyuhan nas. Yang kalau tadi kita lihat yang berdiri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad bin Amr, itu semua dari golongan muhajirin. Rasulullah masih kembali bertanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Berikanlah pendapat kamu wahai sahabat-sahabatku. Maka melihat perkataan itu, Rasulullah kok selalu mengulangi kalimat itu. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ketika itu dan juga Sayyidina Sa'ad bin Ubadah memahami maksud Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan Rasulullah ayyuhan nas ini adalah kaum Ansor. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, ka'annaka ta'nina ya Rasulullah, nahnul ansar. Seakan-akan kamu ini bermaksud memanggil kita semua kaum Ansor wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, iya, yang saya maksud itu kalian semua kaum Ansor. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, amannaka wa saddaqnaka wa syahidta anna ma ji'ta bihi huwal haq. Kita ini sudah beriman kepada kamu, sudah percaya kepada kamu, dan kita semua telah menyaksikan bahwa apa yang kamu datangkan ataupun kamu ajarkan itu sungguh benar. Wa a'tainaka 'ala dzalikal 'uhud bal mawathiq. Dan kita semua telah berikan kepada kamu janji-janji yang tertulis. Wa la'allaka kharajta turidu amran fa aradallahu ghairah. Dan kelihatannya kamu keluar dari kota Madinah menginginkan sesuatu, tetapi Allah menghendaki hal yang lain. Karena Rasulullah menginginkan barang dagangan kufar Quraisy, tetapi Allah
menginginkan terjadinya peperangan. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Famdhi lima amarakallah, wa ma nakrahu an talqa bina aduwan ghadan, inna lasaburun fil harbi wa sudukun indal liqa." Maka jalankanlah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tidak akan takut kalau kita menghadap musuh-musuh kita. Kita semua orang-orang yang sabar di dalam peperangan dan benar-benar sungguh-sungguh ketika berhadapan dengan musuh kita. Wala'allallaha yurika minna ma taqarru bihi ainuka ya Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kamu bagaimana apa yang kita lakukan di hadapan kamu nanti ketika peperangan, sehingga kamu bisa senang dengan kita semua. Beliau mengatakan, wallahi law sirta bina hatta tablugha birkal ghimadi minal habasyah lasirna ma'ak. Wahai Rasulullah, kalau kamu ini jalan bersama kita semua sampai menuju ke kota Habasyah, kita semua akan pergi ke situ semua. Wallahi law ista'radta hadzal bahra fakhudtahu lakhudna ma'ak. Kalau kamu ingin menempuh jalan dengan menempuh lautan ini, maka kita semua akan juga masuk ke dalam lautan tersebut. Tidak ada yang keluar dari ataupun tidak ada yang lari dari ajaran kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salim man syi'ta wa harib man syi'ta, wa nahnu harbun liman harabta wa silmun lima sallamt. Wahai Rasulullah, amankanlah orang yang kamu ingin amankan, dan perangilah orang yang kamu ingin peperangi, bahwa kita semua seperti apa yang kamu inginkan. Wa innama amruna taba'un li amrik. Semua yang kita inginkan itu sesuai dengan inginan kamu wahai Rasulullah. Khudh min amwalina ma tasha watruk minha ma tasha walladzi ta'khudh ahabbu ilaina minalladzi tatruk. Ambillah harta dari kita semua apa yang kamu inginkan Rasulullah. Dan kalau kamu tidak menginginkan, biarkanlah harta kita. Demi Allah, harta yang kamu ambil itu lebih saya cintai daripada harta yang kamu biarkan. Maka setelah mendengarkan perkataan Sa'ad bin Mu'adz yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah sangat gembira sekali. Dan diriwayatkan kalau kita ketahui bahwa Rasulullah SAW kalau gembira, ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Wajah Rasulullah SAW berseri-seri seakan-akan bulan purnama. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, innallaha wa'adani ihdat ta'ifataini immal 'ir wa imman nafir. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku dua hal. Salah satu dari dua hal ini. Immal 'ir, barang dagangan orang kufar Quraisy itu, wa imman nafir, atau peperangan. Siru wa abshiru wa ammilu ma yasirrukum. Wallahi laka'anni anzuru ila masari'il qaum. Maka Rasulullah, jalanlah kalian semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira insyaallah akan datang kepada kalian semua. Demi Allah bahwa saya, yaitu Rasulullah SAW, sekarang ini saya melihat tempat-tempat di mana kaum musyrikin akan terbunuh di peperangan Badar. Maka Rasulullah SAW jalan bersama para sahabatnya ke arah kota Badar. Ketika itu sebelum sampai di kota Badar, para sahabat kelelahan di malam hari tersebut, sehingga mereka semua tertidur di tempat itu. Diriwayatkan fama minna ahadun illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ketika itu karena kecapean semua tertidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di bawah pohon dan berdiri salat untuk Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Sehingga di keesokan harinya diperintahkanlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat yang lain untuk apa? Melihat apakah orang kufar Quraisy ini sudah sampai atau belum. Maka ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan dua orang dari kufar Quraisy yang akan mengambil air minum di Bi'r Badr. Dibawalah dua orang itu. Ketika disampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah lagi duduk, lagi sholat. Maka para sahabatnya bertanya kepada dua orang ini, mana barang dagangan Abi Sufyan? Maka mereka menjawab, kita tidak tahu barang dagangan Abi Sufyan, kita ini datang dari Mekah.
Lalu dipukullah orang tersebut. Dua orang ini. Maka dua orang ini mengatakan, ya sudah, saya akan beritahu kabar Ir Quraisy ataupun barang dagangan Abi Sufyan. Setelah dilepaskan, tidak dipukul lagi, tidak ada jawaban lagi, dipukuli lagi sama para sahabat Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah mendengar ketika bersalat. Setelah sholatnya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa kalian ini ketika mereka berdua berkata jujur, kalian pukul. Kalau orang berdua ini berkata bohong, kalian biarkan. Mereka berdua memang benar. Yang kita dapatkan sekarang ini bukan barang dagangan, tapi pasukan orang kufar Quraisy. Karena banyak dari para sahabat yang masih menginginkan barang dagangan, tidak mau berperang. Maka ditanya sama Rasulullah SAW, sekarang kalian ada di mana? Kita semua sekarang ada di balik bukit ini, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Berapa jumlah kalian? Jumlah kita banyak, tidak tahu berapa. Maka Rasulullah kembali bertanya, berapa kalian menyembelih unta? Orang tersebut menjawab 9 sampai 10. Maka Rasulullah mengatakan, al-qaum baina tis'ami'ah ila asyrami'ah. Ila alf. Pasukan kufar Quraisy 900 sampai 1000 pasukan. Karena biasanya satu ekor unta itu untuk 100 orang. Maka dibebaskan 2 orang tersebut. Dan di malam harinya itu Rasulullah SAW di malam Kamis, di malam ke-17 itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimemenangkan di dalam peperangan tersebut. Dan insya Allah kalau ada waktu di kesempatan yang akan datang, Al-Fakir akan lanjutan ceritanya.